Selamat pagi. Oke, baik saudara-saudara, kita bersyukur karena hari ini kita dapat beribadah bersama di sini dan tema kita adalah karya kebangkitan Yesus dalam kehidupan orang percaya. Karya kebangkitan Yesus dalam kehidupan orang percaya. Dan karena itu saudara-saudara, memulai khotbah ini saya ingin untuk kita memberi jawab terhadap pertanyaan ini, karena ini sebegitu pentingnya. Pertanyaan ini ada 3 saudara-saudara dan punya kaitan satu sama lain. Pertanyaan ini gampang-gampang saja, tapi ini pertanyaan reflektif sekali. Apakah saudara dan saya ini benar-benar orang percaya? Renungkan saja, tidak usah jawab. Apakah saya dan saudara ini orang percaya? Percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau dalam pikiran saudara, saudara menjawab, Bapak Pendeta, ya benar saya orang percaya. Pertanyaan kedua adalah, apakah saudara percaya bahwa Yesus itu bangkit? Apa percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit? Kalau saudara bilang, Pak Pendeta, kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, pertanyaan ketiga ini menjadi penting. Lalu seberapa besar pengaruh kebangkitan Tuhan Yesus bagi saudara? Ada pengaruh kok tidak Tuhan Yesus punya kebangkitan itu dalam kehidupan orang yang mengaku percaya kepada Yesus? Saya mau tanya dulu, pasca baru-baru ini ada acara di sini kok tidak? Yang hari Minggu baru-baru ada kok? Ada pawe? Ada drama? Malam puji-pujian? Oh tidak, pokoknya itu drama sudah. Habis gereja pagi ada? Itu gereja pasca. Ya betul. Nah itu ada pengaruh dalam kita hidup tidak? Itu yang paling penting pertanyaannya. Jangan sampai tiap saat kita mau merayakan pasca kita bikin panitia, kita bikin acara latihan setengah mati, bahkan ayam yang tidak ada masalah pun dia ikut mati gara-gara kita punya acara. Tapi kemudian tidak punya pengaruh apa, baru-baru ada makan minum juga. Nah ini ayam. Lalu kemudian itu tidak ada pengaruh dalam hidup kita. Ini tema ini penting saudara-saudara. Kebangkitan Kristus yang kita sudah rayakan, yang kita mengaku sebagai orang percaya, ada kok tidak pengaruhnya dalam kehidupan orang percaya. Sebab kalau dia tidak ada pengaruh, lalu buat apa? Kira-kira begitu. Pembacaan yang kita baca hari ini saudara-saudara dimulai dari 2 orang yang ke Emmaus itu, mereka pulang ke Yerusalem. Mereka senang sekali karena mereka sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Sampai di Yerusalem mereka berjumpa dengan murid-murid yang lain. Ada 11 murid menurut pembacaan. Mereka bercerita tentang perjumpaan itu. Mereka bercerita tentang Yesus yang bangkit. Lalu kemudian tiba-tiba berdirilah Tuhan Yesus di antara mereka. Yesus datang kepada mereka. Saudara, saya mau tanya saudara dulu, tolong jawab. Saudara pernah alami kok tidak satu hal yang aneh dalam hidup? Pernah aku tidak? Pernah aku tidak? Ada hal yang saudara rasa ini tidak biasa, ini aneh ini. Pernah alami? Menurut saudara itu apa? Jangan dijawab. Ini pertanyaan untuk tidak usah dijawab. Tapi menurut saudara hal yang aneh itu apa? Apa ya? Karena ini pengaruh dengan orang percaya ini. Kenapa Pak Pendeta yang ditanya begitu saudara? Persis seperti murid-murid. Mereka mengaku percaya pada Yesus. Ketika Yesus ada, ini sesuatu yang aneh bagi mereka. Lantas mereka sepakat rame-rame, itu hantu. Tolong jawab. Yang datang itu hantu? Yang datang kepada murid-murid itu hantu? Bukan. Itu siapa yang datang? Lalu kenapa mereka bilang hantu? Nah, itu renungannya di sini. Ada hal yang kita alami dalam hidup.
Banyak orang tidak langsung melihat tentang Allah yang bekerja, bahkan dong merasa itu Tolong jawab dulu. Di sekitar daerah ini sampai di bawah mata turun ke bawah ada pohon besar kok tidak? Malam-malam lewat situ aman? Aman. Kalau pohon tak goyang itu tanda. Lihat saja. Jadi saudara, ada hal dalam kita hidup yang cepat-cepat kita taruh itu pengaruh hantu. Tidak cepat-cepat kita bilang Tuhan. Saya mau tanya saudara, ada orang yang pernah sakit di ini tempat? Pernah? Ada kok tidak? Atau orang di sini tidak pernah sakit? Oh sakit. Siapa yang pas sakit pasti tetangga yang suanggi. Di sini ada yang biasa suanggi. Nah, itu kita pun persoalan. Perkara-perkara yang kita alami itu kita punya mulut mengatakan duluan tentang setan. Tidak mulai dari sebuah refleksi yang mendalam sebagai orang-orang percaya. Karena itu pertanyaan-pertanyaan 3 yang di awal itu penting bagi kita. Saudara percaya Tuhan Yesus? Saudara percaya pada kebangkitan Yesus? Lalu kemudian apakah itu memberi pengaruh bagi saudara? Sakit sedikit pasti setan orang bikin. Jalan kalau malam-malam pohon tergoyang sedikit, Pak, ini dari dulu Pak. Pokok memang dari dulu ada angin, jadi kalau angin tiup ya pohon tergoyang. Tapi kita sudah bawa seolah-olah itu seberapa pengaruhnya. Ini akan mempengaruhi pada pemberitaan Injil. Saya bicara di mana-mana. Saya ini orang Timur, lahir besar di Soe. Kalau saya cerita tentang Soe, saudara percaya kok tidak? Kalau saya cerita tentang Soe, saudara percaya kok tidak? Kalau saya lahir besar di Soe, lebih banyak cerita tentang Surabaya, saudara percaya kok tidak? Kenapa saudara tidak percaya? Apa maksudnya? Mulut kita kadang-kadang mengaku kita orang percaya, tetapi pengakuan kita lebih kepada setan, bukan kepada Tuhan. Lalu itu punya pengaruh kok tidak yang kita merayakan kebangkitan Kristus? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting saudara-saudara, bahwa ketika Tuhan Yesus sampai kepada murid-muridnya, mereka justru berpikir bahwa itu hantu dan bukan Tuhan. Pak Pendeta, kenapa murid-murid berpikir begitu? Karena mereka ada dalam sebuah ketakutan. Hal-hal tadi itu terjadi oleh karena kita dalam ketakutan. Orang yang hidupnya dalam ketakutan seringkali berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Padahal ini punya pengaruh pada pekabaran ini. Dia takutnya, karena ketakutan itu langsung sepakat hantu. Saudara lihat, ada satu waktu ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-murid berjalan duluan. Yesus mengikuti dorang dan kemudian Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Ketika Tuhan Yesus jalan di atas air, mereka masih mengatakan, itu apa? Ada sesuatu yang tidak biasa. Lantas cepat-cepat kita bilang, itu hantu. Akhirnya kepercayaan orang-orang kepada Tuhan Yesus itu makin berkurang. Jangan heran saudara-saudara, dari masa ke masa orang hanya akan percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat. Dari waktu ke waktu orang lebih percaya kepada apa yang mereka cari di HP, di mana, di Google atau di mana. Sebab kalau berdoa itu kan sesuatu yang lama, penuh proses dan lain. Itu pertama. Kedua saudara-saudara, Yesus menyampaikan kepada mereka tentang kasih-Nya. Anak manusia memang harus diserahkan, menderita mati. Apa pentingnya bagi murid-murid? Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada mereka bahwa harus ada satu tempat di bumi, di mana orang ingat dan orang tahu
bahwa kasih Tuhan itu sangat besar bagi manusia. Dan di Golgota itulah Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Orang percaya mengatakan, ya, Tuhan itu penuh kasih. Amin. Lalu sekarang Tuhan kasih satu bukti kasih-Nya, yaitu di Golgota Dia mati bagi kita. Tuhan memilih satu tempat untuk menyatakan ini kasih saya yang terbesar. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang mau menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabat. Supaya ketika orang-orang percaya berhadapan dengan masalah-masalah dalam hidupnya, dia tahu masalahnya tidak lebih besar dari kasih Kristus yang pernah berkorban bagi dia. Saya mau tanya saudara, boleh jawab? Saudara punya masalah kok? Tidak usah omong, saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kita ini punya masalah penyakit. Kita punya masalah tentang sekolah anak-anak. Kita punya masalah tentang kerja. Kita punya masalah sebagai suami istri. Kita punya masalah orang tua dan anak. Kadang-kadang kita punya masalah dengan petugas koperasi. Di sini juga ada kenal petugas koperasi. Dia biasa datang mingguan atau harian? Harian. Itu saudara ada masalah sedikit dan dia datang-datang. Ya, karena kita punya masalah itu. Sekarang pemberitaan tentang kebangkitan Kristus mau kasih tahu, sekalipun petugas koperasi datang tiap hari dan membuat saudara ada masalah, jangan takut, karena kasih Tuhan lebih besar dari masalah hidupmu. Amin kok. Ya, pinjam juga boleh, mah pinjam kau bikin apa? Kayak itu bikin apa, itu yang bikin masalah. Saya baru pinjam kau pesta. Saya baru pinjam kau dong ikuti yang live RB malam yang bilang fix sayang, fix. Di sini juga kenal itu fix sayang. Oh, separuh pinjam kau beli HP. Itu yang bikin kita dalam masalah sebenarnya. Tapi lewat pemberitaan ini saya mau sampaikan saudara, kasih Tuhan lebih besar dalam kita hidup. Orang-orang bisa meninggalkan kita, orang-orang bisa mengkhianati kita, tapi Tuhan karena kasih-Nya yang besar tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya pakai apa ya? Definisi. Ikut. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Oke, dengar. Rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Lihat walaupun dunia tidak mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mengasihi dunia. Tidak terpatahkan oleh apapun. Saya pakai contoh. Kasih yang tidak terpatahkan. Supaya kalau ada masalah jangan takut datang kepada Tuhan. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini papa semua. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit kok tidak? Terlalu sakit. Melahirkan sakit itu bapak dong ada tolong. Bapak hanya dari luar kota rotang Yesus paling hanya begitu.
Sebegitulah bab tua bayangkan, tidak tahu ini anak muka ke siapa paling parah. Nah, kasih besar anak itu susah kok tidak? Oke, anak-anak kamu dengar, anak-anak, kamu pun jam tidur itu orang tua pun jam bangun. Orang tua pun jam tidur, anak punya jam bangun. Jadi banyak orang tua tidak tidur gara-gara anak-anak. Jam 3 pagi juga dia pun bapak mama karena dia begini toh. Sudah setengah mati dan begitu mama-mama dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya seringkali mama pulagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana ada gigit dia tidak. Tapi sudahlah. Nah, orang tua ini kan ajar anak domba omong satu-satu suku kata. Ma, pa. Ketika anak-anak sudah besar, sudah bisa beromong, dong ada suka beromong dan bapak mama. Dong ada suka beromong dan bapak mama. Dong lebih suka beromong dan HP dan kamu, betul? Nah, pertanyaan terakhir coba orang tua jawab. Lalu kita ajar dong beromong, dong tambah besar tidak mau beromong dengan kita tapi beromong dengan dong pun kawan. Pertanyaannya, lalu siapa suruh kas makan dong? Coba orang tua jawab dulu. Kenapa kas makan dong? Karena apa? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Ajar dong omong, beli kas dong HP, kita telepon dong tidak ambil. Tapi tetap kasih makan, beli pulsa, tidak terpatah. Orang tua ajar anak tuh jalan satu-satu langkah, pegang di tangan baru bilang teta itu jalan belakang. Waktu dong sebesar sama ke tadi yang vokal grup apa, Gloria ke apa? Yang tadi dong menyanyi tadi, yang umur begitu dong ada suka jalan dan dong pun bapak mama. Bapak mama yang ajar dong jalan atau orang lain yang ajar dong jalan? Waktu dong besar begitu ada suka jalan dan bapak mama dong. Nah, siapa suruh kas makan dong? Coba kasih tahu saya, kenapa kau kas makan dorang? Karena apa? Kasih tidak terpatahkan oleh apa? Saudara, kasih sekolah dong. Kirim dong. Biasa di sini sekolah SMA di mana, kuliah di mana? Ada SMA di bawah situ. Oke. Pernah kau tidak guru lapor ini anak don di orang tua biwin anak sudah lalu? Pernah? Bahkan guru bilang tahu ini anak terlalu begini kau dia pun bapak kau dia pun mama gitu. Nah, lalu saudara marah toh karena ini anak kau bukan bikin baik-baik, bikin malu orang tua saja. Pernah alami begitu? Lalu pertanyaannya, siapa suruh kau kasih makan dia? Kau bukan bikin baik, kau angkat orang tua pun muka, kau bikin malu-malu, ini siapa suruh kasih makan? Karena apa? Kasih. Makanya orang tua selalu bilang, busuk-busuk juga kita punya. Ini orang tua dong bilang begitu, itu dong maksud apa? Dong kira kita busuk-busuk. Tapi sebuah kenyataan bahwa ketika ada hal yang berbeda dari kita orang tua pun maksud sekalipun, kasih tidak terpatahkan. Amin kok? Orang tua mengasihi anak, tapi belum tentu anak-anak mengasihi orang tua. Belum tentu. Orang tua yang sudah menikah, yang bapak mama yang sudah menikah, ini saya mau tanya non, siapa yang dia pun bapak mama masih hidup? Ada kok di sini?
Ada telepon don tiap hari kok. Ada kok. Ada kirim beras tiap bulan. Jadi saudara-saudara hati-hati kok. Nah itu kasih ketiga saudara. Tuhan Yesus bilang begini, karena itu pergi dan beritakan sudah. Kamu kan sulihat saya bangkit, saya sudah datang, jelaskan tentang peristiwa salib dan janji bahwa sebuah kenyataan anak manusia akan mati tapi kemudian dibangkitkan kembali. Kamu sudah tahu ini semua. Kamu mesti pergi dan beritakan sudah, pergi dan beritakan. Sekarang pertanyaannya begini, memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu susah kok gampang? Gampang kok susah? Susah kok gampang? Pak Pendeta, saya mau tanya dulu, majelis di sini berapa orang Pak Pendeta? 40. Waktu penjaringan itu memang semua mau? Atau separuh bilang, sebenarnya saya tidak mau tapi dorang usul ini. Tapi yang 40 ini mau semua. Woi memang di sini luar biasa Pak. Tapi saudara, sebenarnya barang yang kita sudah lihat mesti disampaikan. Apa yang ingin saya katakan bagi kita? Tuhan Yesus kasih tahu bilang begini, kamu tetap dulu di Yerusalem. Kamu dipersiapkan dulu. Setelah persiapan, kamu pergi dan beritakan. Kenapa untuk pekabaran Injil itu harus dipersiapkan? Jangan emosional, jangan tanpa persiapan. Melakukan sesuatu tanpa persiapan hasilnya tidak baik. Hidup saja orang persiapan. Mau makan juga persiapan. Mati juga kita persiapan. Masa pemberitaan Injil tidak dipersiapkan? Ini majelis dong, ini kalau bikin khotbah itu pakai persiapan, kok tidak? Separuh bilang, Pak Pendeta saya yang tidak perlu siap ke Bapak dong. Kami ini doa habis Tuhan langsung taruh. Siapa bilang? Separuh bilang saya, Bapak dong sekolah. Kami ini Bapak tutup mata, buka gas. Hai. Itu makam puji. Persiapan diri itu bukan sekedar persiapan kata-kata, tapi persiapan diri kita sebagai saluran untuk memberitakan apa yang Tuhan maksudkan. Ada air besar yang Tuhan mau alirkan ke manusia. Orang yang memberitakan itu seperti selang. Tahu selang? Itu selang itu tidak boleh bocor-bocor, itu selang tidak boleh tersumbat. Supaya itu air itu dia turun sampai kepada masyarakat. Itu yang dia pun nama persiapan. Bukan sekedar soal apa yang mau disampaikan, persiapan dia. Nah, sekarang saya lanjut. Ini kalau sebentar saudara pulang dari sini, Pak Pendeta Yandi kasih saudara uang masing-masing 100.000. Senang atau tidak? Cerita orang atau tidak? Ya, pasti saudara akan bilang, lu rugi tidak pergi gereja. Itu pendeta yang kepala botak itu kasih kita uang 100. Nah, Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita itu lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Lebih mahal atau lebih murah? Oke, kalau lebih mahal, saudara cerita orang. Cerita orang. Dapat pulsa 5.000, saya kasih tahu semua orang. Dia foto baik-baik itu pulsa pun masuk, terus dia upload di Facebook, baru dia tulis
terima kasih, pulsa sumasuk, besok lah ya. Itu parakus. Pulsa masuk 5.000 satu. Kasih tahu seluruh jagat raya, jagat maya, dunia lain. Dia kasih tahu. Tapi Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi dia. Dia pun mulut ini tidak berani untuk ucapkan itu kepada orang lain. Tidak berani. Atau di sini semua berani? Apa yang sudah kamu lihat, apa yang sudah kamu nikmati, apa yang sudah kamu dapatkan dari Tuhan, pergi dan beritakan. Karena Tuhan datang, dia tidak tanya, "Hei, kamu bangun itu gereja itu dia pun biaya berapa miliar?" Tuhan tanya, ada berapa orang yang kamu bawa datang dia kepada Tuhan? Ada berapa jiwa? Satu saat Tuhan Yesus pergi ke Gerasa, berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Roh jahat, kalau dia sebut pakai legion berarti itu roh jahat pun jumlah kira-kira 6.000 roh jahat. Bayangkan orang kerasukan 6.000 roh jahat. Kita pun teman majelis satu roh jahat di depo otak kita pusing. Ini 6.000. Ini orang ini jahat untuk orang lain, bahkan jahat bagi dirinya sendiri. Waktu Tuhan Yesus turun dari perahu, ini orang yang kerasukan datang dan begini, "Hei, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami?" Ternyata roh jahat juga kenal nama Tuhan. Jadi kalau kita baru kenal nama Tuhan Yesus, kita belum lebih hebat dari roh jahat. Kok roh jahat juga kenal itu? Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga babi. Dia jaga babi kira-kira berapa ekor? 2.000. Lalu roh jahat itu membiarkan supaya roh jahat itu meminta supaya mereka dibiarkan masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus kasih tinggal. Dorang masuk ke babi-babi itu. Matilah 2.000 ekor babi. Penjaga babi itu kehilangan pekerjaan. Dorang kasih tahu orang di kampung datang usir Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan? Kenapa? Jawabannya, Tuhan tidak tega. Tapi kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Dalam struktur budaya Yahudi, saudara, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Di Yahudi itu tidak ada CI babi. Tidak. Tapi yang haram ini, dorang piara 2.000 ekor. Sementara ada satu jiwa yang hampir binasa dong biarkan. Itu yang Tuhan Yesus marah. Lebih baik ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Tolong jawab saya dulu. Di daerah sini ini ada yang piara babi kok? Ada yang babi anak ada kok? Ada kok? Bagi dong. Ada babi di rumah toh? Nah, babi anak saja kalau jual 1 ekor berapa? Ada yang kira-kira 2 juta? Ada. Itu babi sudah agak naik sedikit dari babi anak lah. Dia sudah babi remaja mungkin. Dia sudah naik sedikit. Nah, sekarang kalau itu babi 1 ekor harga 2 juta. Kalau 2.000 ekor berapa? 2.000 kali 2 juta berapa? 2.000 kali 2 juta berapa? Berapa? 4 miliar harga satu orang yang kerasukan rohnya. 4.
Waktu itu 4M itu mahal kok tidak? Pak Pendeta, siapakah orang gila itu sebenarnya? Orang gila itu kemungkinan besar kita pu suami, kita pu istri, kita pu anak, kita pu bapak, kita punya mertua. Coba sekarang saya tanya, kenapa yang ibadah hari Minggu ini lebih banyak datang di gereja ini mama-mama? Ini mama janda semua. Ini dong mama janda kok bukan? Teh bapa, teh bapa. Ini majelis dong ada datang dan bapa, ada dan bapa. Dong stel bagus-bagus begini datang sendiri, terus Pak Pendeta Yan tanya, mama, teh bapa. Jomam tua bilang begini, ih Bapak Pendeta tahu teh. Ini tanda apa coba? Yang ini, yang begini ini tanda apa? Itu tuh. Jadi saudara-saudara sudah temukan. Makanya saya bilang, kalau orang percaya tidak alami, tidak meyakini ini kebangkitan Kristus, dan dia tidak berubah, dia mau omong apa? Dia mau pikir tahu siapa? Ke mama yang majelis, ke kami yang pendeta. Kalau suami kita tidak bisa omong amesan, dia kita mau pikir tahu siapa? Jangan sampai kok mama ada khotbah di situ di ibadah rumah tangga, jubab tua dan duduk di luar kok main kartu. Terus bapua bilang, tahu siapa yang khotbah di situ? Terus ini dong kasih tahu kawan dong bilang, hebu pun istri, sapu istri. Bayangkan. Makanya tadi dari awal itu saya tanya baik-baik, saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara percaya Kristus bangkit? Dan apakah kemudian saudara karena kebangkitan Kristus itu mempengaruhi kehidupan saudara, supaya kemudian dia jadi berita bagi orang? Oke. Di bagian terakhir mari kita renungkan beberapa hal. Bagaimana keadaan ketika murid-murid itu berjumpa dengan Kristus? Satu, ini pengaruh orang kalau percaya tuh dia harus sampai titik ini. Murid-murid sekarang percaya kepada Tuhan, tidak lagi melekat kepada tubuh dan darah yang kelihatan yang bisa disentuh. Percaya kepada Tuhan itu sudah menembus ruang dan waktu, tidak bisa dibatasi lagi. Percaya kepada Tuhan itu bukti dari apa yang tidak pernah kita lihat. Itu pernyataan iman. Jadi kalau saudara tunggu melihat baru percaya, saudara belum menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Kalau saudara tidak percaya kepada kebangkitan itu, di mana tubuh tadi itu yang tadinya mati sekarang bangkit, kita juga tidak pernah lihat secara fisik. Kalau saudara tidak meyakini itu secara iman, menunggu menyentuhnya dulu baru percaya, saudara akan gampang dibodohi oleh iblis. Ada sesuatu yang aneh sedikit kita pasti lihat, ini setan, ini hantu. Kedua, orang percaya kepada Tuhan karena kebangkitan Kristus. Alkitab mengatakan, jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman. Sekarang dia sudah bangkit, berarti kita punya seorang sahabat di surga. Waktu mati, pas mau mati orang tanya, mati pi mana? Surga. Kenapa surga?
Saya punya kawan satu di surga. Dia pun nama Yesus. Ini saudara ini ada yang kasih sekolah anak atau ada keluarga di Bali kok, di Surabaya, di Jakarta, ada kok? Ada kok? Pernah pi kok? Pernah kok tidak? Pernah kok tidak? Tidak pernah. Atau pernah? Pernah kok tidak? Pi turun dari pesawat di bandara tuh kita pi sendiri atau dia jemput? Jemput. Situ dia kasih kaliru kita di Pantai Kuta. Atau tidak? Enaknya kalau ada saudara, ada kenalan di sana, kita pergi tidak takut toh, karena dia ada di sana. Nah, orang percaya tuh bilang, "Hei, mati pi mana? Surga." Kenapa? Kau Tuhan Yesus su mati bangkit, ganti saya ini, mati ganti saya, su bangkit su naik pi surga. Saya pergi sana karena ada orang dalam di surga. Di sini ada kok tidak yang dia tes di kantor kecamatan, kok kantor desa, kok honor sekolah pakai orang dalam. Ada. Nah itu tuh. Kalau di dunia kita bisa pakai orang dalam. Atau memang di sini kalau tes pakai orang dalam kok. Makanya mau pi surga juga harus ada orang yang kita kenal. Orang dalam. Namanya tapi itu hanya berlaku di surga. Jangan bikin di dunia juga gitu pakai orang dalam. Tenang tenang kok. Sekjam kita pu anak dong. Tenang, laki paling besar di kabupaten Tenang, kau tadi bab tua yang akan dia yang beli bat putana sepotong dia. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Di dunia kita berusaha membangun orang dalam. Masa masuk surga? Saudara pernah pergi surga kau belum? Mau pergi sendiri? Nah, kita butuh orang, dan sekarang murid-murid yang mengalami kuasa kebangkitan, mereka bersuka cita karena ada seorang saudara, ada seorang sahabat di surga, namanya Yesus. Saudara tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? So sama-sama 3, 4. Namanya Yesus. Sambil tepuk tangan. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke toh? Supaya yang tadi masalah dengan petugas koperasi, kan dia pu hati hancur toh. Siapa yang menghibur? Yesus. Jangan sulari dari Tuhan lagi, lari dari petugas koperasi lagi. Kita akan disebut pelarian. Amin kok? Datang saja pada Yesus. Nanti baru menyanyi lagi. Tapi yang penting sudah. Berikut, saudara, murid-murid bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan ada dekat dengan mereka. Amin. Saudara rasa Tuhan dekat dengan saudara atau Tuhan jauh? Yakin? Nah, kita uji. Kalau Tuhan dekat dengan kita, Tuhan dekat dalam apa? Dalam kita pu hidup, dia tinggal dengan kita di rumah, dia tinggal dengan kita di rumah.
Suami terlalu marah kau angkat tangan mau tampeleng dia pu istri, pasti dia bilang untung baik ada Tuhan, kalau tidak lu pica. Di sini ada suami biasa pukul istri. Apa? Atau saya balik, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Jangan. Angkat tangan pulang kena pukul ulang lagi nanti. Jadi saudara tahu, suami istri ini kalau dong bertengkar, jangankan Tuhan, pendeta baru sampai don dua tak kuju pak, do ada maki batarea bat cubit, tiba-tiba pendeta bilang selom, don tak kuju pak, dia bilang selom bapak, selom aduh bapak, mama mari teba pendeta datang, mari. Itu karena bapak pendeta ada. Kalau pendeta kita bisa berdamai, apalagi. Nah, jadi bapak mama yang tukang bakalai di rumah itu Tuhan tidak dekat dengan orang. Di sini ada kok yang biasa pukul istri, ada kok. Ada. Nah, itu yang faham apa dong itu yang. Itu Tuhan tidak, karena kalau Tuhan dekat dia tidak berani. Kalau Tuhan dekat dengan ibu-ibu, dengan istri-istri, setiap kali dia terlalu marah, kalau dia mau pamaki, dia bilang, untung baik ada Tuhan. Ya toh. Kita bisa sembunyi dari manusia, tapi tidak dari kecil seanak sekolah minggu dong ajar ini lagu menyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Kenapa? Karena Bapa di surga. Hati-hati gunakan. Diam dulu, dengar. Yang kita sendiri kok ada macam-macam. Bab Tuhan ada dekat dengan kita. Kepala desa mungkin tidak lihat, tapi Tuhan lihat kok tidak. Saya tidak tahu di sini, kami di TTS itu, saya kan orang timur dari TTS. Ada kami pu istilah satu, dia pun nama PKK. PKK lah nana sah. Poe kalan-kalan itu. Dia raba sembarang. Di sini ada yang anggota PKK, yang anggota dari yang poe kalan-kalan itu ada. Itu kalau dia tahu Tuhan ada dekat dengan dia, maka dia jadi anggota, kok tidak? Karena Tuhan ada dekatin dia. Dia mau tipu, dia baik. Mau karmanku imbab Tuhan ada di. Kalau Tuhan jauh itu yang kita tipu. Kemudian kita menjadi anggota. Anggota apa? Tapi yang Dharma Wanita tidak apa-apa gitu. Anggota PKK yang apa, yang PKK itu apa namanya? Yang di desa pun itu apa lagi? Yang PKK itu, tapi yang PKK yang istilah itu jangan. Yang apa yang begini? Yang bukan dia punju dia ambil. Anak-anak yang tadi penyanyi di vokal grup Glory, bosan pernah ambil orang pu ayam kok. Kalau tidak, nah bagus. Kalau mau ambil, jangan. Bapak ada dekat-dekat dengan kita. Betul kok tidak? Iya toh, dekat dengan Tuhan. Yang misalnya kita selingkuh itu, ada selingkuh kok. Itu ada Tuhan dekat-dekat. Jadi itulah kebangkitan Kristus harus memberi pengaruh dalam kita punya hidup. Amin kok.
Kadang-kadang ini dom pemalas datang gereja, pendeta telepon, aduh Bapak mau pi bagaimana ini dari pagi baru tidak bisa. Dia telepon dia tidak bisa. Nah, waktu kebangkitan Kristus dia tahu Tuhan ada dekat-dekat. Mau tipu, mau tipu. Saya mau tanya, di sini ini ada yang tukang tipu kok tidak? Jujur saya. Ada kok tidak? Dia ada ikut gereja sekarang. Ada ya? Dia pakai baju warna apa? Woi, Pak Pendeta Manobe, kami di sini kami tidak tahu tipu Bapak. Kami di sini hanya pakai dua kata, sebenarnya dan tapi. Woi, kenapa tidak terima jadi majelis? Sebenarnya saya terima Bapak. Tapi kalau tapi itu dia tidak terima. Kenapa tidak menyanyi tadi? Sebenarnya saya menyanyi Bapak. Jadi sebentar saudara pulang dari sini, ada jemaat yang tidak ikut gereja, terus saudara tanya, kenapa tadi tidak ikut gereja? Terus dia bilang, sebenarnya saya sudah tahu lupa maksud itu dulu, sebenarnya apa? Di sini ini ada Pak yang dia pun nama Pak sebenarnya. Ada kok tidak? Ibu sebenarnya? Keluarga sebenarnya? Sebab kalau dia mulai dengan kata sebenarnya, pasti terakhir akan isi dengan kamu juga tahu. Jadi kalau Kristus sudah bangkit, dia memberi pengaruh bagi kita, maka hidup kita akan sadar ini kebangkitan Kristus kita alami. Tuhan memberkati kita. Amin. Barangkali masih ada paduan